Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikun. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian di kritik sanad hadis. Kita akan fokus pada pertemuan kali ini tentang hadis munqati. Apa itu hadis munqati? Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai. Kita akan baca pada kitab Tafsir Mustalah Hadis karangan Syekh Syarif Salahuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis munqati definisinya apa? Definisinya adalah al-hadis alladhi saqata min isnadihi rawin aw aktsara fi mawdi'in aw aktsara min silsilatil isnad. Hadis munqati adalah hadis yang terputus sanadnya satu rawi atau lebih pada satu tempat atau lebih dari silsilah sanad. Jadi hadis munqati itu teman-teman adalah hadis yang terputus sanadnya baik satu rawi atau lebih di satu tempat atau lebih. Apa maksudnya satu rawi atau lebih, satu tempat atau lebih? Bisa rawi itu terputusnya secara berurutan. Dari awal sanad terputus secara berurutan bisa, atau dia terputus-putus, di awal putus, di tengah putus. Misalkan begitu. Itu yang disebut dengan terputus satu rawi atau lebih, atau terputus di satu tempat atau lebih. Jadi bisa tempatnya itu tidak secara berurutan, begitu ya. Jadi dalam silsilah nanti sanad nanti Anda bisa lihat di diagram ya yang ada dalam gambar ini. Wasawa'un kanal isqat sahwan au amdan. Baik terputusnya itu sahwan karena lupa, amdan atau dengan sengaja. Bisa saja dalam silsilah sanad itu memang lupa atau sengaja memang diputus sanadnya dengan alasan-alasan tertentu ya. Wa sawa'un qala rawi an rajulin aw lam yadhkur bi an yadhkur isnadan tadhunnuhu li awwali wahlatin muttasilan. Wa sawa'un qala rawi baik seorang rawi itu mengatakan begini, an rajulin. Ini kan masih tidak jelas dari seseorang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Atau dia tidak menyebut sama sekali. Atau dia menyebut sebuah sanad yang dia kira di awalnya itu adalah sanad yang muttasil, begitu ya. Jadi sebab sanad itu munqati bisa sahwan, lupa, atau amdan, sengaja tidak disebut. Ataupun rawi itu menyangka ketika di awal dia melihat itu dikira hadisnya itu adalah hadis yang muttasil, begitu. Wa hukmul hadisil munqati. Apa hukumnya hadis munqati? Annahu dhaif. Maka hadis munqati ini adalah hadis yang dhaif li'annahu akhalla bisyartil awal min syurutis sihah al-hadis wa huwa ittisalus sanad. Karena dia sudah tidak memenuhi syarat yang pertama dari syarat-syarat hadis sahih, yaitu ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Jadi hadis munqati itu banyak macamnya teman-teman ya. Semua hadis yang tidak tersambung sanadnya kita sebutkan hadis munqati. Cuman nanti dia mempunyai nama-nama khusus tergantung di mana posisi dia terputus. Baik, kita belajar sekarang tentang hadis macam yang pertama ya, yaitu hadis mu'allaq. Anwa'u hadisil munqati, macam-macam hadis munqati. Farraqal ulama fi tasmiyati hadhihi al-hadis al-munqati'ah hasaba mawdi'il inqita' ay makan ar-rawi alladhi saqata wa dzalika kal'ati. Ulama kemudian memberikan nama kepada hadis-hadis munqati, hadis yang terputus itu sesuai dengan posisi terputusnya. Di mana posisi terputusnya itu menentukan nama hadisnya ya. Yang pertama namanya adalah al-hadis al-mu'allaq, hadis mu'allaq. Apa itu hadis mu'allaq? Huwa ma kana as-saqtu fi awwalil isnad min jihatil musannif. Adalah hadis yang terputusnya itu di awal sanad
dari sisi musannif. Kan musannif di sini maksudnya adalah musannif kitab seperti Imam Bukhari. Awal sanad berarti gurunya Imam Bukhari. Misalkan Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad, maka Musaddad itu adalah awal sanad. Qala haddatsana Musaddad, Imam Bukhari bilang begitu. Qala akhbarana siapa. Jadi awal sanad itu adalah posisi antara yang terdekat dengan Imam Bukhari dengan musannif ya. Kita lebih mudah kalau kita langsung ke contoh yang ada diagramnya. Ini dia. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata. Qala Malik, berkata Malik. Ani Zuhri, dari Zuhri. An Abi Salamata, dari Abi Salamah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tufadilu bainal anbiya. La tufadilu, janganlah kalian membeda-bedakan bainal anbiya, atau melebih-lebihkan bainal anbiya, di antara nabi-nabi. Nah, di sini disebutkan di diagram yang kalian bisa lihat itu dari Al-Bukhari itu ada satu skema sanad yang hilang, diberi tanda tanya itu. Bukhari langsung mengatakan qala Malik. Padahal Al-Bukhari tidak pernah bertemu Imam Malik. Maka di situ ada satu tobaqoh yang hilang. Karena dia langsung mengatakan Malik dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, kemudian dari Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan di sini ini hadis muallak. Kenapa? Terputus sanadnya di awal sanad, yaitu posisi yang terdekat dengan musannif, atau kita katakan mukharrij di sini. Al-Bukhari itu kan musannif, orang yang menuliskan hadis, ataupun mukharrij, orang yang menuliskan hadis dalam kitabnya ya. Baik, itu hadis mu'allaq karena di awal sanad sudah hilang satu, contohnya itu. Wa qad yakunul mahdhuf iddatu ruwatin duf'atan wahidatan. Bisa saja yang hilang atau yang terputus itu beberapa rawi sekaligus, duf'atan wahidatan. Mislu qaulil Bukhari aidan, seperti perkataannya Bukhari juga. Qala Sahal, berkata Sahal, iltafata Abu Bakrin radhiyallahu anhu fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahal berkata, iltafata Abu Bakar menoleh radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata musannif di sini, Imam Bukhari menghilangkan beberapa rawi. Kalau kita hitung di sana ada berapa yang ada tanda tanyanya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 rawi. Karena dia langsung berkata qala Sahal. Nah, berarti Sahal ini adalah perawi terakhir ya sebelum dalam hadis ini ya. Dari awal sanad langsung hilang 4 tobaqoh ya. Maka ini disebut juga hadis yang muallak ya. Muallak sendiri teman-teman artinya adalah hadis yang tergantung. Karena tidak ada, kalau kita miringkan itu ya, seakan-akan dari Nabi Muhammad SAW sampai Bukhari itu hadisnya tergantung, tidak bersambung gitu ya, menggantung. Mu'allaq, allaqa yu'alliku, maksudnya itu adalah hadis yang menggantung, tidak sampai kepada Al-Bukhari. Fahuna hadzafa Al-Bukhari. Hadzafa Al-Bukhari kafatal isnad illa sahabi faqat. Maka di sini Imam Bukhari membuang semua sanadnya kecuali sahabat Sahal tadi. Fa yusamma aidan mu'allaqan li adami wujudi awal isnad. Maka disebut juga hadis mu'allaq karena tidak ada awal sanadnya. Jadi awal sanad itu yang dekat dengan musannif, sekali lagi teman-teman. Waqad yahdhiful isnad kulluh wa yaqulu qala Rasulullah, dan kadang-kadang juga semuanya dibuang. Kalau yang tadi masih tersisa sahabat, yang ini langsung berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti contoh ini. Al-Bukhari langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada 5 orang hilang. Nah, tapi ini ada keterangan yang penting teman-teman, karena ini memberikan contoh dalam Sahih Bukhari, maka ini keterangan pentingnya apa kata beliau.
Wa kullu hadhihi suwar, semua gambar yang kita tunjukkan tadi tusamma haditsu muallaq, diberi nama hadis muallaq. Baik hadis yang pertama, kedua dan ketiga itu semuanya muallaq. Sanadnya dibuang semuanya itu muallaq. Tersisa sahabat muallaq. Hilang satu rawi setelah Imam Bukhari itu muallaq. Semuanya diberikan nama muallaq. Mada merawi al-awwal alal aqal mahdhuf. Selagi hadis yang pertama yang dekat dengan musannif itu, yang dekat dengan mukhrij itu dihilangkan ya. Jadi yang disebut muallaq itu posisinya adalah yang dekat dengan musannif. Jadi sampai di sini kita mengambil kesimpulan kalau hadis di awal sanad hilang itu disebut hadis muallaq. Jadi hadis yang tergantung. Wa hukmul hadisil muallaq annahu dhaif linqita'is sanad. Hukum hadis muallaq adalah dhaif karena terputus sanadnya. Bi istisna, ada pengecualian. Bi istina'i muallaqat as-sahihain, kecuali hadis-hadis muallaq yang ada dalam dua sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hati-hati teman-teman. Semua hadis muallaq itu dhaif kecuali yang ada dalam dua hadis sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fa fihi ma tafsil, maka dalam dua muallaqat gitu, disebut dengan muallaqat fi sahihain itu fa fihi ma tafsil, maka ada penjelasan yang rinci tentang muallaqat dalam sahihain. Maka hati-hati, semua hadis muallaq itu adalah dhaif karena dia termasuk hadis yang terputus sanadnya, hilang rawinya, tetapi pengecualiannya semua muallaq yang ada dalam sahihain itu terdapat tafsil, ada penjabarannya. Insyaallah kita bahas penjabarannya ini pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jadi kesimpulannya dari pertemuan kali ini adalah hadis munqati itu adalah semua hadis yang tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, sanadnya terputus rawinya, baik disengaja ataupun dia lupa. Adapun yang kita pelajari tadi adalah hadis muallaq, adalah hadis yang terputus di awal sanadnya, yang dekat dengan musannif itu. Dan terjadi semua hadis muallaq hukumnya adalah dhaif kecuali yang terdapat dalam muallaqat as-sahihain. Semua hadis muallaq yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.